Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Topik dan Kerangka Karangan. Kelompok kami beranggotakan Rehan Yoga Pratama, Bayu Adi Prasetyo, Dewi Rinawati, Syofa Tajmilah, Maura Maharani, Andi Haidir Afifuddin, Ulfa Salsabilah, Husnul Khotimah, Muhammad Dafa Yuditya Rizky Ramadan, dan Irfan Aditya Prabowo Rianto. Baik, topik dan kerangka karangan ini dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama, perbedaan topik, tema, dan judul. Yang kedua, kerangka karangan. Dan yang ketiga, cara menentukan topik, tema, dan judul karya tulis ilmiah. Yang pertama, tema. Tema adalah suatu pokok pikiran yang bersifat umum dan luas, sehingga ia perlu diuraikan lagi. Sifat umum dan luas yang dimiliki tema harus diuraikan kembali dan dipersempit menjadi topik. Yang kedua, topik. Topik sendiri adalah inti utama atau pokok pembahasan yang mencakup keseluruhan pembicaraan, gelaran acara, atau isi tulisan. Karena dikatakan sebagai inti utama, maka sudah barang tentu topik memiliki cakupan yang lebih sempit dibanding tema. Namun, ia dapat dipersempit lagi ke dalam berbagai judul yang berbeda. Yang ketiga ada judul. Judul adalah cerminan sekaligus batasan tentang suatu masalah yang diangkat dalam sebuah acara atau tulisan. Ia berada paling awal dan pada sebuah karangan sehingga kerap pula disebut dengan istilah kepala karangan. Hal yang sama juga berlaku pada judul sebuah acara. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Bayu. Oke, bagi kalian nih yang masih bingung gimana sih cara membedakan topik, tema, dan judul. Nah, kali ini aku akan menjelaskan perbedaannya. Perbedaan topik, tema, dan judul. Tema itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, tema tidak dapat dijabarkan menjadi rincian tema. Yang kedua, mengandung permasalahan yang lebih jelas dan terarah. Ketiga, telah menggambarkan sudut pandang, tujuan, dan maksud penulis. Kemudian topik. Topik juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, topik dapat dijabarkan menjadi rincian topik. Kedua, umum. Dan ketiga, belum menggambarkan sudut pandang penulis. Dan judul. Nah, judul juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, judul tidak harus sama dengan topik. Kedua, spesifik. Dan ketiga, mengandung permasalahan yang lebih jelas dan terarah. Next. Nah, kemudian ini, perbedaan selanjutnya adalah tema, kebersihan lingkungan. Memiliki cakupan yang lebih luas dari topik. Kemudian topik, kebersihan sekolah, cakupannya jauh lebih luas dari judul. Kemudian judul, membudayakan tertib piket untuk kebersihan sekolah, cakupannya sempit. Nah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dewi. Baik, selanjutnya kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Contohnya bisa dilihat di samping, dan cara membuat kerangka karangan di sini ada 5. Yang pertama, menentukan tema. Kedua, membuat judul. Ketiga, mengumpulkan bahan. Keempat, menyeleksi dan mengembangkan bahan. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka karangan. Selanjutnya, fungsi kerangka karangan. Di sini ada 6. Yang pertama, memudahkan pengendalian variabel. Variabel di sini maksudnya artinya perubahan. Yang kedua, memperlihatkan pokok bahasan, sub-sub bahasan karangan, dan memberi kemungkinan perluasan bahasan tersebut sehingga memungkinkan penulis menciptakan suasana kreatif sesuai dengan variasi yang diinginkan. Ketiga, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis. Keempat, memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh. Kelima, mencegah ketidaklengkapan bahasan. Dan keenam, mencegah pengulangan pembahasan ide. Selanjutnya akan disampaikan oleh Syofa. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat kerangka karangan. Manfaat kerangka karangan adalah 1. Untuk menyusun karangan secara teratur. 2. Memudahkan penulis menciptakan kalimat yang berbeda-beda. 3. Menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Dan yang keempat, memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerangka karangan. Bentuk-bentuk kerangka karangan dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan perumusan teksnya. Berdasarkan perumusan teksnya dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu kerangka kalimat, kerangka topik, dan gabungan antara kerangka kalimat dan kerangka topik. 2. Berdasarkan bentuk karangan. Berdasarkan bentuk
karangan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu karangan deskripsi, karangan narasi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, dan karangan persuasi. Dan yang ketiga, berdasarkan rinciannya. Berdasarkan rinciannya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kerangka karangan sementara dan kerangka karangan formal. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kerangka karangan berdasarkan perumusan teksnya. Yang pertama adalah kerangka kalimat, yaitu kerangka kalimat mempergunakan kalimat deklaratif atau berita yang lengkap untuk merumuskan setiap topik, subtopik, maupun sub-subtopik. Manfaat dari kerangka kalimat ini yaitu adalah memaksa penulis untuk merumuskan dengan tepat topik yang akan diuraikan, serta perincian-perincian tentang topik itu. Yang kedua, perumusan topik-topik dalam tiap unit akan tetap jelas, walaupun telah lewat bertahun-tahun, penulisnya masih sanggup mengikuti rencana aslinya, walaupun baru digarap bertahun-tahun kemudian. Kalimat yang dirumuskan dengan baik dan cermat akan jelas bagi siapapun, seperti bagi pengarangnya sendiri. Yang kedua, ada kerangka topik. Kerangka topik dimulai dengan perumusan tesis dalam sebuah kalimat yang lengkap. Sesudah itu, semua pokok-pokok, baik pokok-pokok utama maupun pokok bawahannya dirumuskan dengan mencantumkan topiknya saja, dengan tidak mempergunakan kalimat yang lengkap. Kerangka topik dirumuskan dengan mempergunakan kata atau frasa. Oleh sebab itu, kerangka topik tidak begitu jelas dan cermat seperti kerangka kalimat. Kerangka topik manfaatnya kurang bila dibandingkan dengan kerangka kalimat, terutama jika tenggang waktu antara perencanaan antara kerangka karangan itu dengan penggarapannya cukup lama. Yang ketiga, ada gabungan antara kerangka kalimat dan kerangka topik, yaitu kerangka karangan yang menggabungkan antara kerangka kalimat dan kerangka topik. Kerangka karangan yang mencakup kalimat berita dan sub-sub bagian maupun pokok-pokok utama dan pokok-pokok bawahan. Next, selanjutnya adalah bentuk-bentuk kerangka karangan berdasarkan bentuk karangannya. Yang pertama adalah karangan deskripsi. Karangan deskripsi merupakan jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuan yang menggambarkan sesuatu, sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan objek tersebut. Bentuk karangan seperti ini biasanya banyak dijumpai dalam bentuk karangan seperti novel, cerpen, laporan, atau berita. Deskripsi sendiri adalah tulisan yang menggambarkan bentuk objek, pengamatan, rupa, sifat, rasa, atau corak yang melukiskan perasaan. Yang kedua ada karangan narasi. Karangan narasi secara sederhana dikenal sebagai cerita, peristiwa, atau kejadian dalam satu urutan waktu, yang ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik yang berisi fakta atau fiksi. Yang ketiga ada karangan eksposisi, yaitu adalah tulisan yang memberikan informasi, penjelasan, keterangan, atau pemahaman kepada pembaca yang dapat ditemui pada tulisan editorial, esai, petunjuk penggunaan atau ulasan yang didasarkan pada perincian yang khusus dan cermat, penalaran, dan penggunaan contoh. Yang keempat ada karangan argumentasi. Karangan yang bertujuan untuk meyakinkan orang, membuktikan pendapat atau pendirian pribadi, atau membujuk pihak lain agar sebuah pendapat pribadi diterima yang dibuat dengan menyusun alasan atau pembuktian untuk menunjang kalimat topik dengan memberikan penjelasan dengan fakta yang tepat. Yang terakhir ada karangan persuasi. Karangan persuasi merupakan jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Agar pembaca dapat terpengaruh pada karangan persuasi ini, harus ada data dan fakta yang mendukung. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Andi. Baik, jadi kerangka karangan di sini dibagi berdasarkan rinciannya, yaitu ada dua, yaitu kerangka karangan sementara, lalu yang kedua ada kerangka karangan formal, di mana kerangka karangan sementara sendiri artinya adalah sebuah alat bantu untuk penuntun suatu tulisan agar dapat lebih terarah, serta bisa menjadi suatu dasar dalam suatu penelitian. Kerangka karangan ini tidak perlu disusun secara terperinci, sebab sifatnya yang hanya sementara. Nah, adapun prosedur penulisan kerangka karangan sementara ini atau non-formal, yang pertama dengan merumuskan tesis sesuai dengan ide pokok-pokok pembahasan dari kerangka karangan itu. Lalu yang kedua
di bawah tesis dibuat catatan tentang pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas ke depannya. Lalu setelah didapatkan yang ketiga, setelah didapatkan poin-poin untuk dibahas di kerangka karangan, disusunlah sesuai pola susunan. Nah, jadi kerangka karangan non formal biasanya terdiri dari tesis dan pokok utama, paling tinggi 2 tingkat perincian. Alasan untuk dibuatnya kerangka karangan sementara ini biasanya topiknya tidak kompleks atau memang dari penulisnya akan menggarap karangan tersebut. Lalu lanjut ke kerangka karangan formal. Kerangka karangan formal adalah kebalikan dari kerangka karangan sementara. Karangan ini biasanya timbul dari sebuah penimbangan bahwa topik yang mana akan digarap adalah bersifat sangat kompleks. Di dalam proses perencanaan, sebuah karangan formal ini dapat mengikuti sebuah prosedur yang sama, yakni seperti pada kerangka karangan non formal. Jadi pada kerangka karangan formal ini prosedurnya kurang lebih sama dengan kerangka karangan sementara. Lanjut. Pola alamiah. Pola alamiah adalah suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Sebab itu susunan alamiah itu didasarkan pada ketiga atau keempat dimensi dalam kehidupan. Dibagi menjadi 3, yaitu ada urutan waktu atau urutan kronologis, urutan ruang atau spasial, lalu ada topik yang ada. Di mana urutan waktu atau urutan kronologis yaitu urutan yang didasarkan pada runtunan peristiwa atau tahap-tahap kejadian. Biasanya tulisan seperti ini kurang menarik minat pembaca. Contohnya seperti topik yang diangkat riwayat hidup seorang penulis. Misalnya asal usul penulis, pendidikan si penulis, kondisi kehidupan penulis, keinginan penulis, dan karir penulis. Lalu lanjut ke urutan ruang spasial, yaitu landasan yang paling penting bila topik yang diuraikan mempunyai pertalian yang sangat erat dengan ruang atau tempat. Urutan ini biasanya digunakan dalam tulisan-tulisan yang bersifat deskriptif. Contohnya topik yang diangkat yaitu seperti hutan yang sering mengalami kebakaran, misalnya di daerah Kalimantan, di daerah Sulawesi, di daerah Sumatera. Lalu lanjut ke topik yang ada, yaitu suatu pola peralihan yang dapat dimasukkan dalam pola alamiah adalah urutan berdasarkan topik yang ada. Suatu peristiwa sudah dikenal dengan bagian-bagian tertentu untuk menggambarkan hal tersebut secara lengkap. Mau tidak mau bagian-bagian itu harus dijelaskan berturut-turut dalam karangan itu, tanpa mempersoalkan bagian mana lebih penting dari lainnya, tanpa memberi tanggapan atas bagian-bagiannya itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pola logis. Dinamakan pola logis karena memakai pendekatan berdasarkan jalan pikir atau cara pikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika. Macam-macam urutan logis yang dikenal adalah: pertama, urutan klimaks dan anti klimaks. Urutan ini timbul sebagai tanggapan penulis yang berpendirian bahwa posisi tertentu dari suatu karangan merupakan posisi yang paling tinggi kedudukannya atau yang paling menonjol. Nah, di sini ada contoh topik turunnya Soeharto. Nah, pada subtopik ini, penulis menyusun berdasarkan posisi yang lebih menonjol atau yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah urutan kausal. Urutan kausal mencakup 2 pola, yaitu urutan dari sebab ke akibat dan urutan akibat ke sebab. Nah, pada pola pertama, yaitu pola yang ini, suatu masalah dianggap sebagai sebab, yang kemudian dilanjutkan dengan perincian-perincian yang menelusuri akibat-akibat yang mungkin terjadi. Nah, di sini ada contoh topik krisis moneter melanda tanah air. Nah, pada contoh topik ini menggunakan pola pertama, karena urutannya ialah dari sebab ke akibat.
Di sini dituliskan dulu sebab dari krisis moneter yang melanda tanah air, kemudian disebutkan dampak atau akibat dari krisis moneter yang melanda tanah air. Selanjutnya adalah urutan pemisahan masalah. Urutan ini dimulai dari suatu masalah tertentu, kemudian bergerak menuju kesimpulan umum atau pemecahan masalah tersebut. Nah, perlu kita perhatikan dalam pemecahan masalah, sekurang-kurangnya menguraikan 3 bagian utama, yaitu deskripsi dari masalah, kemudian dampak atau bahaya dari masalah, dan yang terakhir adalah alternatif penyelesaiannya atau cara penanggulangannya. Nah, selanjutnya adalah urutan umum khusus. Urutan ini dimulai dari pembahasan topik secara menyeluruh atau secara umum, lalu diikuti dengan pembahasan secara terperinci atau secara khusus. Di sini ada topik pengaruh internet. Di sini kan udah disebutkan nih, para pengguna internet. Nah, kemudian dikasih spesifik lagi nih, siapa aja, anak-anak, remaja, dan dewasa. Selanjutnya, urutan familiaritas. Ini sesuai dengan namanya, familiar. Maka urutan ini dimulai dengan mengemukakan sesuatu yang sudah dikenal, kemudian berangsur-angsur pindah kepada hal-hal yang kurang atau yang belum dikenal. Dalam keadaan-keadaan tertentu, cara ini biasanya diterapkan menggunakan analogi atau yang biasa kita kenal sebagai kias. Nah, urutan terakhir adalah urutan akseptabilitas. Ini juga sesuai namanya, yaitu aksept. Maka urutan ini mempersoalkan apakah suatu gagasan diterima atau tidak oleh pembaca, atau suatu pendapat disetujui atau tidak oleh pembaca. Selanjutnya menentukan tema dan judul. Sebelumnya kan udah dijelaskan apa itu tema dan judul. Nah, di sini saya akan mengulangi sedikit apa itu tema dan judul. Tema adalah pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang mendasari, jadi dasar dari suatu karangan. Cakupannya lebih besar dan menyangkut pada persoalan yang diangkat. Sedangkan judul adalah kepala karangan dan lebih mengarah pada penjelasan awal isi karangan. Kemudian hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam mengangkat tema. Pertama, jangan mengangkat tema yang bahasannya terlalu luas. Kedua, pilih tema yang kita sukai dan yakini bisa kita kembangkan. Ketiga, pilih tema yang sumber atau bahannya mudah diperoleh. Oke, selanjutnya adalah cara menentukan judul. Nah, dalam cara menentukan judul ini biasanya kita menggunakan 5W1H, yaitu apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Judul adalah perincian atau penjabaran topik. Judul lebih spesifik dan sering mengisyaratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Judul karangan merupakan salah satu cara pembatasan topik. Nah, dalam membuat judul yang baik, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Pertama, harus relevan dengan tema. Kemudian, judul harus dapat menimbulkan rasa keingintahuan para pembaca. Harus singkat, tidak dalam bentuk kalimat, tapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang disingkat. Dan terakhir adalah tidak provokatif. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Husnul. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah menyusun kerangka karangan. Di sini ada 4 langkah cara menyusun kerangka karangan. Yang pertama, mengumpulkan bahan. Sebelum melanjutkan menulis, perlu ada bahan yang menjadi bekal dalam menunjukkan eksistensi tulisan, bagaimana ide dan inovasi dapat diperhatikan. Kalau tidak ada hal yang menjadi bahan ide tersebut muncul, buat apa ide muluk-muluk tidak perlu diperlukan. Perlu ada dasar bekal dalam melanjutkan penulisan. Untuk membiasakan, bisa dengan cara mengumpulkan clipping-clipping masalah tertentu dalam berbagai bidang dengan rapi. Hal ini perlu dibiasakan calon penulis agar ketika dibutuhkannya dalam tulisan, penulis dapat membuka kembali clipping yang telah disimpan sesuai bidangnya. Banyak cara mengumpulkannya, masing-masing penulis memiliki cara sesuai dengan tujuan penulisannya. Yang kedua ada menyeleksi bahasa. Setelah ada bekal dan mulai berjalan, tapi bekal mana yang akan dibawa? Agar tidak terlalu bias dan abstrak, perlu dipilih lagi bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasannya.
Polanya melalui klarifikasi tingkat urgensi bahan yang telah dikumpulkan dengan teliti dan sistematis. Petunjuk-petunjuk menyeleksi bahasa ada 3. Yang pertama, catat hal penting semampunya. Yang kedua, jadikan membaca sebagai kebutuhan. Yang ketiga, banyak diskusi dan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah. Yang ketiga ada membuat kerangka. Bekal ada, terpilih lagi, lalu melangkah yang mana dulu. Perlu kita susun selangkah demi selangkah agar tujuan awal kita dalam menulis tidak hilang dan melebar di tengah jalan. Kerangka karangan menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Kerangka karangan belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian per bab. Kerangka ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan untuk mencapai tahap yang sempurna. Dan terakhir ada mengembangkan kerangka karangan. Proses pengembangan kerangka karangan tergantung sepenuhnya pada penguasaan kita terhadap materi yang hendak kita tulis. Jika benar-benar memahami materi dengan baik, permasalahan dapat diangkat dengan kreatif, mengalir, dan nyata. Terbukti pula kekuatan bahan materi yang kita kumpulkan dalam menyediakan wawasan untuk mengembangkan karangan. Pengembangan karangan juga jangan sampai menumpuk dengan pokok permasalahan yang lain. Untuk itu, pengembangannya harus sistematis dan terarah. Alur pengembangan juga harus disusun dengan secara teliti dan cermat. Next. Lalu ada syarat karangan yang baik. Di sini ada 4. Yang pertama, tesis, topik, dan tujuan harus jelas. Yang kedua, tiap unit hanya mengandung 1 gagasan. Yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka karangan disusun secara logis. Dan yang terakhir, harus menggunakan simbol yang konsisten. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Dafa. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan topik, tema, dan judul karya tulis ilmiah. Topik. Pada karya ilmiah, topik adalah hal paling dasar yang harus ditentukan terlebih dahulu. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan topik, yaitu sesuai dengan prodi atau bidang ilmu yang dikuasai. Menarik, utamanya bagi peneliti itu sendiri. Problematik, harus dapat menyelesaikan suatu permasalahan baik yang diperkirakan akan menjadi masalah ataupun menjadi masalah. Masalah tidaklah selalu negatif, bisa jadi masalah bersifat positif. Mengandung pengetahuan dasar karena topik bersifat mendasar. Terbatas, walaupun bersifat dasar dan umum, topik harusnya tetap terbatas akan suatu bidang tertentu. Memperhatikan proses pengumpulan data dan bermanfaat. Dalam pembuatan topik, perhatikan pokok masalah yang ada, lalu tuangkan dalam 2 kata agar memiliki sifat keterbatasan. Contoh, ada kata jembatan. Bisa ditambah kata struktur maupun konstruksi, sama halnya dengan mesin. Bisa juga ditambahkan magnetik ataupun material. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Irfan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tema. Tema merupakan topik yang sudah bertujuan. Sederhananya, tema adalah topik yang sudah diberikan kata operasional atau mengandung PN. Contoh tema di sini ada 5. Yang pertama, topik material mesin. Temanya perawatan material mesin, pemilihan material mesin. Yang kedua, topik struktur jembatan atau konstruksi jembatan. Temanya adalah penguatan struktur jembatan atau konstruksi jembatan. Yang ketiga, topik minyak goreng. Temanya pembuatan minyak goreng. Yang keempat, topik metode manufaktur baru. Temanya pengembangan metode manufaktur baru. Yang kelima, topik humping bed. GMAW, kecepatan tinggi. Temanya humping bed, GMAW, kecepatan tinggi. Next. Judul memiliki sifat lebih spesifik ketimbang topik dan tema. Perubahan dari tema ke judul cukup ditambahkan keterangan seperti tempat, metode, penelitian, dan lain-lain. Contohnya adalah judul, perawatan material mesin di bengkel A dengan metode X. Judul, penguatan struktur jembatan atau konstruksi jembatan dengan metode XXXXX. Judulnya, pembuatan minyak goreng dari jagung. Yang keempat, judul pengembangan metode manufaktur baru untuk magnetik neodymium. Yang kelima, judul pengaruh aliran fluida terhadap humping bed pada GMAW kecepatan tinggi.
Nah, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Itulah presentasi yang telah kami sampaikan. Kami harap ilmu dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Sekian dari kami semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.